Puji Tuhan. Haleluya. Pagi ini kembali kita dapat beribadah, yang hadir cukup banyak, 300 orang. Puji Tuhan. Sekalipun dengan adanya aturan dari pemerintah untuk memutuskan mata rantai COVID-19 sehingga semua tempat ibadah ditutup, tapi mari pada pagi ini seberapa banyak kita hamba-hamba Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Mari kita akan mulaikan ibadah pada pagi ini. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Yesus yang termanis buat jiwa. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Di tengah-tengah ganasnya COVID-19 menerpa bangsa kita, sehingga ada banyak orang mengeluh. Beberapa hari yang lalu ada ibu dan anak gantung diri karena kesukaran, karena sudah tidak punya apa-apa. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang manis menolong kita sampai hari ini. Terus bisa makan, minum, bergerak. Ini adalah kasih Tuhan. Dan yang sekali lagi, datang padamu, datang padamu, Yesus memberikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan, datang padamu, datang padamu, datang padamu, Yesus memberikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan, datang padamu. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Yesus nanti, Yesus datang, Yesus nanti, Yesus datang. Saya ikut Yesus, saya ikut Yesus. Saya akan tangkap jiwa, tangkap jiwa, tangkap jiwa. Saya akan tangkap jiwa buat Tuhan Yesus. Siapa tertanam dalam rumah Tuhan kan berbunga di
di halaman Allah, bahwa orang benar seperti pokok kurma, seperti aras di atas Libanon. Coba Andre baca Mazmur 92. Puji Tuhan, ada sebuah slogan yang menjadi ciri trademarknya orang-orang percaya, orang Kristen. Apa saja, ada anak lahir, ada ulang tahun, semua ada kata kiranya Tuhan memberkati. Setiap orang Kristen di seluruh dunia selalu menginginkan supaya hidupnya diberkati oleh Tuhan lahir batin. Keinginan tersebut kuat terbangun jauh di kedalaman hati kita. Kita lihat semua di medsos bahasa itu, Tuhan memberkati. Dan setiap kita ingin agar diberkati oleh Tuhan. Ini adalah harapan dan doa daripada setiap orang percaya, dan ini tidak salah. Mengapa saya katakan demikian? Karena sejak dari semula Allah memang ingin agar kita hidup di dalam berkat-Nya. Tuhan selalu memberkati hidup kita. Itu adalah keinginan Tuhan bagi setiap anak-anaknya, keinginan Tuhan bagi setiap orang percaya. Itu sebab siapapun saudara, ini adalah keinginan Tuhan. Kita membaca dalam Yohanes 10 ayat 10. Sama-sama kita baca. Ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Mari kita baca. 2, 3. Aku datang. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini keinginan Tuhan. Dia datang supaya kita mendapat hidup dalam kelimpahan. Jadi Tuhan menginginkan kita mengalami berkat. Tapi faktanya berkat Tuhan itu kadang-kala jauh dari hidup kita. Kebanyakan anak-anak Tuhan mengeluh, tidak tahu berterima kasih. Kehidupan terasa sangat sulit, beban hidup apalagi di masa COVID-19 ini semakin berat. Nah, kadang-kala kita rasa janji ini sepertinya jarang tergenapkan dalam hidup kita. Itu sebabnya banyak orang percaya yang beranggapan bahwa Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memberkati hidupnya. Terhadap komplain umat Tuhan yang demikian, kita melihat sebuah ayat yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Mari kita baca sama-sama. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dari ayat ini Yesaya mengingatkan kepada umat Tuhan pada zaman dia hidup, kenapa sampai tidak mengalami berkat Tuhan. Kita lihat bahwa dari pihak Allah tidak ada masalah. Sekali dia janji tetap janji, Tuhan tidak pernah berbohong. Allah selalu memiliki keinginan yang kuat untuk memberkati setiap orang percaya. Namun dalam pandangan Tuhan terbukti bahwa sebenarnya persoalan utama kenapa kita tidak mengalami berkat ada pada hidup kita sendiri.
ada pada hidup diri kita sendiri, dan persoalan itu ialah kejahatan dan dosa yang kita lakukan. Kejahatan dan dosa itulah yang menjadi penghalang, menjadi kendala, penghambat, perintah bagi kita untuk mengalami berkat, membuat Allah tidak memberkati hidup kita. Bagaikan saluran air yang tersumbat oleh sampah, sehingga aliran air tidak mengalir dengan normal sampai kepada tujuannya. Begitulah dosa dan kejahatan menghalangi kita mengalami berkat Tuhan, mengalir secara leluasa dalam hidup kita. Salah satu dosa yang dilakukan oleh banyak orang percaya, ketidaksetiaan kita kepada perintah Tuhan, ketidaksetiaan kita membaca firman, ketidaksetiaan kita berdoa, ketidaksetiaan kita dalam banyak hal yang tertulis dalam Alkitab. Saya memberi sebuah ilustrasi cerita. Satu waktu salah satu jemaat termasuk majelis mengundang seorang pendeta makan siang di rumahnya. Selesai makan sama tuan suami istri, bersyukur, terima kasih kepada tuan rumah, lalu pamit pulang. Kira-kira setengah jam setelah mereka pulang, ibu rumah tangga itu berkata, Papa, uang $100 yang saya taruh di sini hilang. Siapa lagi yang datang? Tidak ada orang yang datang. Saya baru taruh tadi pagi. Saya lupa menyimpan. Pasti pendeta itu yang nyuri. Dan sejak itu sampai 2 bulan mereka tidak pernah ibadah. Mereka sudah menuduh tanpa ada bukti bahwa pendeta itu yang mencuri uang $100 US. $100 itu 1 juta lebih. Lalu mereka mulai marah pada pendeta. Percuma khotbah yang dia khotbahkan tidak punya arti. Ternyata hidupnya dia seorang maling, pencuri. Pada satu waktu secara tidak sengaja bertemulah ibu ini dengan pendeta itu di jalan. Pendeta itu menegur kepada ibu ini, dan sebagai gembala dia mulai katakan, Bu, kenapa sudah 2 bulan biasanya ibu dan bapak rajin beribadah, kenapa sekarang sudah 2 bulan tidak pernah ibadah? Lalu ibu ini berkata keras, Bapak mau tahu kenapa kami suami tidak ibadah? Karena bapak ada seorang pencuri. Bapak percuma khotbah. Pendeta itu tanya, saya curi apa? Bapak ingat waktu kami undang bapak makan, saya taruh uang di rak $100. Kenyataan itu uang itu hilang. Ya, pendeta cerita begini, waktu itu saya masuk duduk, lalu kan ada asin di atas rak itu, bocor, lalu menetes air. Nah saya lihat ada uang $100. Saya taruh di dalam Alkitab. Dalam Alkitab saya taruh uang itu. Sebab saya pikir pasti kalian akan dapat hari ini atau besok membuka Alkitab. Betapa malunya ibu ini menjelaskan. Ternyata selama 2 bulan Alkitab ini tidak pernah dibaca. Nah, berapa banyak orang Kristen begini, tidak pernah membuka Alkitab. Ya, jadi dia minta maaf bahwa dikiranya pendeta itu pencuri. Benar, saya ambil tapi saya taruh dalam Alkitab. Sebab saya pikir dan saya lupa memberitahukan kepada ibu waktu saya pulang. Saya pikir pasti besok ibu akan dapat sebab ibu membaca Alkitab. Nah dulu kalau sekarang kan di HP, dulu Alkitab. Pada waktu kami reuni barusan ibadah di gerejanya Ibu Lili Hardo, kami dikasih Alkitab yang bagus sekali. Ada nama semua peserta, ada nama
Tapi saya sudah tidak bisa baca. Ya, mata saya satu ini sudah buta. Ya, mau operasi belum bisa ke Surabaya. Saya sudah kasih handphone tapi nggak diambil. Padahal Alkitabnya bagus sekali Alkitab, bungkusnya bagus. Nah, sekali lagi dari cerita ini kadang-kadang hal yang kecil membuat berkat Tuhan tidak mengalir dalam hidup kita. Kadang-kadang ada kekal. Ini dosa juga ini. Kita tidak setia berdoa, setia membaca Alkitab, setia dalam banyak hal. Apa yang ditulis oleh Yesaya disampaikan kepada umatnya pada saat dulu menjadi kenyataan. Kejahatan itu bukan dosa besar, mencuri, berzina, dan berapa banyak kita terjebak dalam hal ini. Nah, pertanyaan penting ada anak Tuhan tanya, Om, bagaimana cara meraih berkat Tuhan melalui kesetiaan dalam hidup kita? Ada beberapa jawaban akan saya sajikan, saya mengatakan dalam khotbah sederhana ini. Semua jawaban bersumber dari Alkitab dan saya berharap kita harus menyadarinya. Doa dan harapan saya supaya jemaat Tuhan yang ada, khusus yang ada di Blitar, dan kita hamba Tuhan, kita akan meraih berkat Tuhan. Kita yang berkhotbah, kita harus pertama melakukannya. Hal yang pertama agar supaya kita mengalami berkat Tuhan dan tetap dekat dan terus secara intim dengan Tuhan, bergaul secara intim dengan Tuhan. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluknya yang harus selalu dekat satu dengan yang lainnya. Kita tak dapat hidup sendiri tanpa orang lain dalam hidup ini. Kita adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan untuk saling berinteraksi secara dinamis satu dengan lain. Sekalipun sekarang karena COVID-19 kita dapat berinteraksi, berdoa, duduk aja jaraknya mesti 2 meter. Tapi mari kita terus. Selain itu kita sebagai makhluk, bukan berada makhluk sosial, kita makhluk spiritual. Maksudnya kita adalah makhluk rohani yang sangat membutuhkan interaksi dan relasi dengan pencipta hidup kita, Tuhan sendiri, terkait dengan dekat dan interaksi dengan Tuhan. Ya. Kita membutuhkan hal ini terus hari ini di tengah-tengah sekarang kesulitan. Ya, justru hari-hari ini kita makin melakukan hal itu, tidak mengurangi kita. Ya, tetap kita dekat dan hidup intim dengan Tuhan. Penulis Injil ada sebuah ayat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Kenapa kita harus melekat kepada Tuhan? Kita melihat Injil Yohanes pasal 15 ayat pertama, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dan mari kita baca ayat 5, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah. Coba ditekankan itu. Sebab 2, 3. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan tegas Tuhan berkata, kenapa kita harus melekat hidup intim? Karena ada ayat Tuhan
Di luar aku satu pun tidak dapat kamu lakukan. Kita harus sadari hal ini. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhanlah sumber segala berkat rohani, sumber segala berkat jasmani dan materi dalam hidup kita. Supaya berkat itu bisa kita nikmati, Tuhan ingin kita untuk setia, dekat, dan selalu melekat dengan Tuhan secara intim. Tuhan ingin kita memiliki intimasi yang kuat dan dalam dengan Tuhan setiap hari. Hal yang kedua, agar supaya kita terus mengalami janji Tuhan, kita tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita saat ini berada di masa anugerah, zaman kemurahan Tuhan, masa di mana Tuhan begitu sabar dan berlimpah kasih-Nya kepada kita. Walaupun di luar orang menderita, pemerintah berusaha memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, uang 200.000, dan orang berlomba-lomba. Tapi puji Tuhan, kita tidak dibantu oleh pemerintah, kita dibantu oleh Tuhan setiap saat. Ya, kita ditolong oleh Tuhan dan kita alami. Ya, di mana kita memiliki akses yang kuat, yang luar biasa terbuka untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan harusnya dalam masa COVID-19 ini, masa anugerah Tuhan ini, kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Pasti kita diberkati di tengah keadaan begini. Seluruh jemaat GPD Blitar, kalau saudara tetap melekat, menjauhkan diri dari segala hal yang tidak berkenan, pasti ada janji Tuhan menolong kita, menyertai kita. Immanuel akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Justru di masa ini kita bukan mendemonstrasi, tapi mari kita akan melihat. Walaupun saya agak sedih mendapat telepon dari beberapa hamba Tuhan, baik yang di Sulawesi Tengah, bagian dari Nias, berkata, Om, kalau ada berkat tolong Om, kami dalam keadaan menderita, makan seadanya. Dan tempat itu saya sudah pergi, saya sudah datangi. Dan kita juga di sini, saya bilang kita juga tidak bisa ibadah, nggak ada kolektor datang. Saya bilang kepada orang di Sulawesi Tengah, kolektor nggak ada, cuma kolektor ada, dicubit oleh 19. Sekali lagi, mari kita mau hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita hidup dengan cara, kalau kita hidup dengan cara kita sendiri dan meninggalkan nilai-nilai kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang tertulis dalam firman-Nya, kita akan nanti merasakan hal yang kurang enak, tidak enak. Jangan kita pikir kita mampu, kita kuat, kita hebat. Kita tidak bisa menjalani hidup ini sendiri tanpa Tuhan. Di titik ini sesungguhnya kita sedang hidup di luar anugerah kasih karunia Tuhan. Jangan keluar, tinggal di dalam masa anugerah, tinggal di dalam rahmat Tuhan, ya, tinggal di dalam kasih Tuhan. Kadang kita hidup di luar kasih karunia, kita hidup dengan cara memakai sistem dunia, meminum cara-cara hidup, nilai-nilai di luar kewenangan kita. Melalui renungan ini saya mengajak kepada kita, berhentilah sejenak, berbaliklah kepada kasih karunia Tuhan, datang kepada Tuhan terus, melekat dengan Tuhan dan hidup intim dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyambut kita kembali dengan kedua belah tangan
yang terbuka untuk merangkul hidup dan memeluk hidup kita. Ada sebuah lagu, coba kita nyanyi, tak tersembunyi kuasa. Lagu sembunyi kuasa Allah, tangannya terbuka. Waktu dia disalib, Yesus tangannya terbuka. Waktu dia naik ke surga, ada sebuah bukit yang saya lihat tempatnya, tangannya terbuka memberkati umat Tuhan. Jadi Tuhan sangat mengasihi kita dengan kasih yang sempurna dan selalu memberi kesempatan kedua bagi kita, anak-anaknya yang menyadari dirinya sudah jauh dari kasih karunia Tuhan. Jangan jauh dari kasih karunia Tuhan. Jangan hidup di luar kasih karunia. Ya, jangan pernah lepaskan kasih karunia Tuhan ketika kita sudah menerima jawaban doa-doa kita. Jangan lupakan kebaikan Tuhan kepada kita, karena Tuhan telah menolong kita, memulihkan kita, memberi kepada kita kekuatan. Ingat, napas kita ini bukan karena kita makan, bukan karena kita melakukan sesuatu. Ini adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan beri kekuatan dan memberi pekerjaan dan memberi kesuksesan dalam karir dan pekerjaan, memberi kita jalan kedua dan lain sebagainya. Berusaha untuk tetap setia dan hidup konsisten menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Karena iblis dan pengikutnya akan selalu mencari peluang. Ada sebuah pepatah berkata, kekosongan adalah tempatnya iblis. Jangan biarkan hidupmu kosong setiap hari, setiap saat tanpa Tuhan. Kekosongan adalah tempatnya iblis. Karena iblis dan pengikut akan selalu mencari peluang untuk merusak hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Bila kita setia menjaga hubungan kita dengan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan dalam kasih karunia dan kebaikannya akan memberikan kepada kita berkat-berkatnya kepada kita. Berkat-berkat yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat angkat dalam hidup kita. 1 Korintus 2 ayat 9. Ayat masa, apa yang mata tidak lihat, apa yang telinga tidak dengar, apa yang tak pernah terbit dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya, setia, dan hidup dekat dengan Tuhan. Bisa bilang amin? Mari kita senantiasa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Pada saat ini, dalam masa-masa yang sulit ini, pasti Tuhan akan menolong kita. Kita tidak tahu kapan COVID-19 ini berlalu. Jangan lepaskan kesetiaan, sifat ketergantungan saudara dengan Tuhan. Terimalah berkat kelimpahan yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang ketiga yang harus kita buat, tetap berbuat baik dalam segala situasi. Sekarang situasi membuat kita jauh, kadang-kadang tidak mendapat berbuat baik. Ada kalanya ketika kita dihadapkan dengan berbagai situasi dan kondisi sulit,
yang sangat sulit. Kita harus tetap berbuat baik ketika situasi tidak seperti yang kita harapkan. Tetap berbuat baik. Manusiawi dan kedagingan kita membuat kita berat rasanya untuk tetap berbuat baik ketika yang kita alami itu berbeda, hal yang berbeda dengan kenyataan. Namun bila kita ingin supaya kita dapat meraih janji Tuhan, berkat Tuhan, mari kita tetap berbuat baik terus dalam hidup ini. Saya mau kita melihat sebuah ayat perkataan Tuhan kepada seseorang dalam Lukas 19 ayat 17. Lukas 19 ayat yang terakhir, ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lukas 19 ayat 17. 2, 3. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas sebuah perkara. Kita lihat kalau kita terus dapat berbuat baik, perkataan Tuhan kepada seorang hamba, engkau telah setia dalam melakukan hal yang kecil. Kita dituntut oleh Tuhan dalam kondisi apapun juga terus setia melakukan apa yang dapat kita buat. Ya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh Tuhannya atas orang dan memberikan makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugas itu ketika Tuhan itu datang. Matius 24 ayat 45 sampai 46. Dengan jalan demikian kita akan mengalami pemberkatan Tuhan dalam hidup kita. Yakinlah kita pasti diberkati. Ada sebuah lagu baru itu yang kita nyanyikan, apalagi tema dari gereja kita Natal lalu, diberkati untuk memberkati. Nah, kita diberkati untuk memberkati orang lain. Coba kita sebuah lagu, gila-gila, aku diberkati. Dilimpahi. Ada sekian banyak tuntutan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak mampu, tapi kita Tuhan beri Roh Kudus
memampukan kita. Kalau itu kita dapat berbuat dalam hidup kita, kita pasti diberkati, kita pasti dilimpahi dalam hidup ini sementara kita tinggal dalam dunia. Mari kiranya Tuhan memberkati sekian renungan firman Tuhan. Kita akan berdoa menyanyikan sebuah pujian. Ku tetap cinta walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau kau pandang menerpa, ku tetap setia. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, Puji Tuhan. takkan mungkin ku balas lagi apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tiga hal yang saya katakan tadi: tetap dekat, hidup intim dengan Tuhan, tetap setia. Ini terus kita praktikkan dalam hidup kita. Tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan, tetap berbuat baik, tetap setia, mencintai Tuhan dalam segala situasi. Ku seluruh hidupku, Haleluya Yesus. biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, kuatkan kami, tinggal di dalam hidup kasih karunia Yesus Tuhan. Haleluya. Kala malam. Luar biasa. Yesus. 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 Anugerah rahmat yang ajaib besar dari Tuhan, dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan, kekuatan pertolongan sukacita penghiburan dari Roh Kudus menyertai kami hamba-hamba umat-Mu yang ada di rumah hari ini sampai selama-lamanya. Pulang dan nikmatilah
berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati katakan amin.